Selamat pagi anak-anak kelas 2. Hari ini kita akan belajar pembelajaran yang baru, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, diperhatikan baik-baik anak ya. Oke, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, dalam belajar bahasa Indonesia, diperhatikan teks berikut. Benny dan Tiur asyik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Nyanyikanlah lagu berikut bersama temanmu, yaitu berdayung, ya. Nah, ini nanti akan dinyanyikan pas di SBDP, ya. Oke, nah berikut lagunya Berdayung Miss Christine enggak ini. Bisa kita lompati saja ya untuk menyanyi berdayungnya. Nanti kapan-kapan nanti kita akan nyanyikan melalui Zoom, ya nak ya. Oke, nah di lagu Berdayung ini yang penting kita ketahui adalah ini. Apa isi lagu yang telah aku nyanyikan? Nah, isi lagu tadi adalah isi lagu Berdayung karya A.T. Mahmud adalah ajakan kepada generasi muda untuk bekerja keras menuju masa depan yang cerah. Nah, bagaimana cara kamu menyanyikannya? Nah, cara kita menyanyikannya itu kita harus menyanyikan dengan riang, ya. Kita harus menyanyikannya dengan riang. Oke. Nah, berikut adalah itu tadi hanya contoh untuk bahasa Indonesia ya. Nanti misalkan dalam bahasa Indonesianya. Oke, berikut adalah matematika ya. Perhatikan baik-baik. Benny membuat 2 buah perahu, Tiur juga membuat 2 perahu dari kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 perahu dari kertas lagi. Nah, di sini yang ditanyakan apa? Nah, jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Ditanya jumlah perahu semuanya tadi di sini. Perahu Benny ada 2, perahu Tiur ada 2, perahu ayah ada 2. Nah, kita tulis dalam bentuk angka, 2, berarti tambah 2, tambah 2, hasilnya 6. Berarti jumlah perahu mereka semua ada 6. Nah, kita dapat menulisnya dalam bentuk perkalian, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6. Angka 3 ini adalah jumlah kotak tadi, sedangkan angka 2 ini adalah isi masing-masing kotak, sedangkan angka 6 ini adalah jumlah yang digabungkan. Nah, diperhatikan tadi ya. Nah, berikut ya contohnya lagi. Diskusikanlah soal dengan temanmu. Nah, di sini ada 3 perahu, di sini juga ada 3 perahu. Maka kalau kita hitung sama dengan 6. Maka di sini kita buat bentuk perkaliannya ini menjadi berapa? Oke, diperhatikan. Ada berapa kelompok perahu pada gambar? Ada 2 kelompok tadi ya. Nah, satu kelompok ada 3. Ya, maka kita tulis 2 dikali 3. Karena 2, kita tulis 2 kelompok kali 3 hanya sama dengan 6. Itu. Nah, perhatikan lagi, tentukan bilangan tempat untuk soal berikut. Nah, di sini ada 1 perahu, di sini juga 1 perahu, di sini juga 1 perahu. Maka 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3. Maka di sini ada 3 satunya, kita tulis langsung angka 3 di depannya, kali 1 hasilnya 3. Ya. Nah, berikut adalah kelereng 4 ditambah 4 ditambah 4, hasilnya 12. Nah, kita tulis 3 kali 4 hasilnya 12 ya. Jadi jumlahnya itu sama ya dalam pilihan dan juga penjumlahannya. Nah, ini ada bola. Bolanya di sini 2, di sini juga 2, ini juga 2, ini 2. Kalau kita jumlahkan 2 tambah 2 4 tambah 2 6 tambah 2 8, maka hasilnya 8. Maka kita tulis di sini 4. Kenapa 4? Karena bolanya ada 4 kelompok, dikali 2 hasilnya 8. Ya. Nah, itu dia. 4 dikali 2, 8 dari mana? Hasilnya itu dari atas juga, dari penjumlahan tadi. Nah, di sini ada boneka. Di sini ada 4, ini juga 4, ini kelompok ini juga 4, di sini juga 4. Maka kita jumlahkan 16, 4 tambah 4, 8, tambah 4, 12, tambah 4, 16. Nah, ini kan ada 4 kelompok tuh, dikali 4 hasilnya 16. Nah, itu ya. Nah, 2 kelompok anak bermain lompat tali. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kalimat perkaliannya adalah gimana? Nah, dari 2 kelompok anak bermain lompat tali. Ya, setiap kelompok terdiri dari 5, berarti 2 kali 5. Nyatakan kalimat perkalian tersebut dengan penjumlahan berulang. Kalau kita buat dalam penjumlahan berulang, yang perkalian ini menjadi berapa? Berarti, yaitu 5 ditambah 5, hasilnya adalah 10. Maka 2 dikali 5 juga hasilnya 10. Sampai sini paham ya nak ya? Perkalian dan juga penjumlahan. Oke, sekarang diperhatikan kita kembali ke bahasa Indonesia yang pembelajaran 2. Bacalah percakapan berikut. Nah, diperhatikan ya percakapannya. Nah, di sini diperagakan di depan kelas, tapi di sini nggak usah diperagakan. Nah, di sini ada topik.
Tapi Beni tiur bermainnya sudah ya kata mamahnya. Tapi dia bilang, tapi Beni belum bisa katanya. Tapi ini sudah sore nak, sudah waktunya mandi. Nah iya dik, besok kita lanjutkan bermain ya kata kakaknya kepada adiknya. Nah di sini setelah itu datang lagi ibunya, iya nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Beni masih ingin bermain, berlatih bu. Kak Tiur yang harus rajin kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Nah, benar kata Ibu, Dik, ayo kita mandi. Baiklah, Bu. Kak, ayo. Nah, di sini sih B-nya tadi langsung mau ya. Nah, diskusikan pertanyaan berikut dengan teman sebangkumu. Nah, berdasarkan pertanyaan tadi. Apa yang disampaikan Ibu kepada Beni dan Tiur? Apa tadi? Iya, Ibu mengingatkan Beni dan Tiur agar menyudahi bermainnya karena sudah sore dan waktunya untuk mandi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa tanggapan Beni ketika diingatkan Ibu? Gimana tadi tanggapan Beninya? Nah, yaitu adalah eh, Beni masih ingin berlatih, ya. Itu tanggapannya tadi. Mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Kenapa? Sama seperti kamu juga tidak boleh lupa waktu dalam bermain karena lupa waktu dapat menyebabkan hidup kita menjadi tidak teratur atau tidak disiplin, ya. Apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Nah, ini banyak ya, hidup tidak teratur tadi seperti lupa makan, lupa mandi, lupa belajar itu kalau dia lupa bermain. Nah, diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Oke, di sini didiskusikan dengan orang tuanya saja. Yang pertama itu adalah menetapkan batasan waktu sebelum permainan dimulai. Harus tahu sampai kapan. Yang kedua, apabila orang tua memanggil, permainan akan dilanjutkan lain waktu. Jadi langsung berhenti permainannya. Tidak boleh tidak boleh langsung melawan orang tua karena keasikan bermain. Nah, ini amati simpai yang kamu punya, simpati maksudnya ya. Isilah kolom berikut dengan pengamatanmu. Warnanya simpai ya sayang, coklat keemasan. Kalau simpai itu ya bentuknya lingkaran, permukaannya halus. Nah, di sini kegunaannya bermain dan berolahraga. Jadi itu adalah ciri-ciri simpai tadi. Nah, kemudian benda-benda berikut di sekitarmu carilah benda-benda yang menyerupai itu. Nah, tuliskan benda-benda tersebut pada tabel. Tadi, benda-benda yang menyerupai simpai. Contohnya apa gitu ya. Yang pertama cincin. Cincin itu kan seperti tadi. Atau hula hoop ya. Yang kedua gelang ya. Dan yang ketiga setir mobil. Itu kan bentuknya lingkar semua. Jadi sama kayak tadi bentuknya. Itu maksudnya ya. Simpai itu adalah hula hoop kalau di bahasa kita ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita sampai hari ini, pada pagi hari ini. Kalau ada yang tidak mengerti, baik tentang perhitungan, baik untuk bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia di sini itu adalah menjawab pertanyaannya sesuai dengan teks. Kalau tidak ada yang belum mengerti, silahkan tanya ke Bu Christine. Sampai di sini, terima kasih. Selamat pagi, selamat belajar.